lagi di vlognya Sri Pokut TV. Yeay, kali ini kita ada di salah satu tempat wisata di Palembang tentunya yang bisa kalian kunjungi. Selain untuk liburan juga banyak banget pendidikan dan pelajaran yang ada di dalam sini, tapi bukan sekolah. Apa ya? Kita lagi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang letaknya di dekat Jembatan Ampera, Sungai Musi, Benteng Kuto Besar. Pokoknya di sini adalah salah satu ikon kota Palembang gitu. Terus ada apa di dalamnya? Karena aku juga belum tahu. Ayo kita sama-sama masuk ke dalam, terus lihat ada apa di dalamnya. Yuk! Sekarang kita mau lihat ada apa aja di dalamnya, tapi sebelumnya kalian harus tahu harga tiketnya ini beraneka ragam. Jadi kalau pengunjung lokal itu harga tiketnya Rp5.000, untuk anak-anak hanya Rp1.000, terus untuk mahasiswa atau pelajar itu Rp2.000. Sedangkan untuk turis mancanegara, Om Bule, Tante Pak Le gitu, itu Rp20.000. Jadi kalian orang Palembang karena tiketnya murah banget, wajib banget kesini gitu. Karena di dalam museum ini juga banyak banget barang-barang peninggalan sejarah Sriwijaya tentunya Palembang, dan kalian harus tahu itu. Sama kayak aku. Nah, untuk itu ayo kita sekarang lihat ada apa aja di dalamnya. Siapa tahu di dalam sini ada pangeran atau apapun itu, pokoknya ikutin. Yuk. Karena kita udah nyampenya ke sorean, emang suasananya jadi sepi banget. Tapi kalau pagi sama siang sih lumayan ada pengunjungnya ya. Tapi supaya kita nggak penasaran, tetap masuk aja yuk. Masih buka soalnya, tapi ya gitu, sepi. Anggap aja rumah sendiri. Yuk. Oh no! Kita lihat ada apa aja di dalamnya. Benarkah ada pangeran? Nah, ternyata di dalam sini ada pakaian kesultanan karena ada keterangannya ya, geng. Jadi ini kayak pakaian sultan di zaman dulu. Tuh, dan masih terawat banget, geng. Ada sarung, ada nomor-nomornya dan kalian bisa baca di situ tuh. Gini ya. Dan pakaian kayak gini tuh sekarang kayak musim lagi gitu, geng. Bener nggak sih? Tuh, ada khas Palembangnya, tanjak. Terus lihat lagi di dalam. Kalau di sini ternyata ada senjata tradisional khas Palembang, tentunya ada rodos, ada tumbak lado. Pokoknya di sini ada semua keterangannya dan kalian bisa lihat kualitas barang-barangnya itu masih dijaga banget, geng. Luar biasa loh. Tuh, kayak pedang-pedang zaman dulu. Mungkin kalian kalau di rumahnya ada yang beginian, berarti kalian fix orang lama. Kalau yang ini kayak sini kameramen, apa namanya? Cinta ditembak. Nah, selain ada gambar-gambar ini, maksudnya selain ada barang-barang peninggalan, di sini juga kalian mesti nurutin peraturan karena ada beberapa peraturan yang ditempel kayak gini nih. Tidak membawa sampah sembarangan, tidak membawa makanan dan minuman, dan tidak merokok. Jadi ini wajib banget diikutin ya, geng, supaya tetap perawat dong. Sesuai nama museumnya, geng. Nah, di belakang ini ada lukisan Sultan Mahmud Badarudin yang kedua dan di bawahnya juga ada keterangannya tuh. Sultan Mahmud Badarudin II tuh ternyata begini bentuknya. Nah, di tengah-tengah sini, geng, kalian bisa lihat di sini ada meja tamu gawang, di mana ini meja tamu zaman dahulu, geng. Jadi bentuknya kayak gini. Tapi karena ada tulisan dilarang masuk, jadi kita cuma bisa lihat sama megang sih dikit. Gitu. Jadi siapa yang di rumahnya masih ada meja beginian? Itu, geng, dan masih terawat banget.
Seriously. Nah, di belakang aku sekarang, aku udah ada temennya, geng. Aduh, jangan. Nah, di belakang aku ini adalah contoh salah satu baju adat Sumatera Selatan. Kayak gini pengantin, geng. Tuh lihat, lengkap dengan sendal dan sepatunya. Di sini juga ada keterangannya, pakaian pengantin ASEAN Gede dan Pak Sangko. Ini wujudnya. Jadi kalian kalau orang Palembang asli nikah, kalian bisa pakai ini. Dan ini lengkap persis banget kayak aslinya, geng. Tuh. Sementara di sini, geng, ini adalah pakaian pengantin ASEAN Gede. Tuh, sama juga. Dan orang Palembang nikah masih kayak gini. Serius. Tuh, lengkap dengan sepatunya. Terus, nah, yang Safira tunggu-tunggu. Pelaminan, cie, pelaminan. Pelaminan asli Palembang. Udah ada keterangannya, cuy. Tapi dilarang masuk, dia cuma batasnya sampai sini. Tuh, lengkap. Kalian wajib doain Safira supaya duduk di situ. Tuh, udah nih. Nemu pangeran yang tadi aku cari-cari. Nggak ada yang bercanda. Aku sekarang udah dengan Bapak Abi Sofyan, biasa dipanggil Pak Abi. Pak Abi ini adalah tour guide-nya Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini, geng. Nah, jadi karena ada bapaknya, kita akan mau nanya dikit-dikit ya, Pak. Boleh ya, Pak, nanya tentang museum dikit-dikit ya, Pak? Boleh. Dulunya tuh sebelum jadi museum segede ini tempatnya apa, Pak? Tempat apa gitu, Pak? Nah, ini begini. Kita mau tidak mau mengambil pada masa Sultan Mahmud Badarudin II mendapat kekalahan. Nah, tahun 1821 Sultan Mahmud Badarudin II dapat kekalahan dari Belanda. 1821. Kemudian rumahnya belum ada. Oh, ini jadi belum ada dulu, belum Pak. Ada. Pak, boleh geser dikit, Pak, biar masuk kamera, Pak. Nah, belum ada rumah ini ya. Jadi 1821 kita kalah, rumah belum ada, benteng sudah ada. Oh, benteng yang sudah. Di belakang itu ya, Pak? Ya itu, udah ada, geng. Sudah ada. Nah, jadi rumah ini dibuat oleh Belanda. Jadi ini modelnya itu seperti tangganya itu macam tangga di abad pertengahan ya. Nah, tangga macam Eropa di abad pertengahan. Jadi benar-benar yang buat orang Belanda, Pak? Ya, betul. Wow, geng. Maka itu pintunya besar-besar, jendelanya besar-besar. Jendelanya besar-besar. Nah, karena Belanda itu 2 kali kita tingginya. Ya. Jadi 1821 kita kalah, 1823 dibangunlah rumah ini. 1825 selesai. Dari rumah ini Belanda merentas Sumbaksel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Ya, dari rumah ini. Nah, jadi dulu artinya rumah ini dikuasai oleh residen, dikepalai oleh residen. Nah, 3 provinsi kita misalnya Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu balik gubernur jenderalnya di Medan kita, di bawah Medan kita ini. Nah, jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, residen di Batavia itu gubernur jenderal. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berpusat di Jakarta, gubernur jenderal. Jadi, nah kita ini di bawah Medan, gubernur jenderal di Medan. Oh, dulu kita gubernurnya di Medan. Ya, presiden di satu provinsi, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dari sini, presiden. Nah, Pak, itu kan dibangunlah rumah ini oleh Belanda, terus dijadiin museum itu sekitar tahun berapa, Pak? Mengingatkan perjuangan Sultan Mahmud Badarudin, begitu di 1821 dikalahkan, ditawar oleh Belanda, Sultan. Engkau jadi raja tetap, tapi di bawah kekuasaan kami. Jadi macam dominion kira-kira begitu ya. Apa jawab sama, saya tidak mau bekerja sama di bawah tangan orang asing atau tangan bangsa asing. Ditolak. Ditolak. Oh begitu kata Belanda. Kalau begitu kamu akan diasing ke Ternate, Maluku Utara,
tidak boleh buat kerajaan, tidak boleh pulang ke Palembang, yang boleh jadi petani atau pedagang. Saya terima kata Sultan, langsung dia jatuh yang kita latih. Pada tahun 1984, ya ahli-ahli sejarah ini meneliti kebetulan Kepres RI nomor 063 tahun 1984, Sultan Mahmud Badarudin jadikan pahlawan nasional. Nah Pak, sekarang tuh kan di zaman milenial, tahu kan ya Pak, di mana anak-anak milenial sekarang tuh tontonannya YouTube, mainnya ke mall, ke warnet. Nah, ada nggak Pak pesan buat anak-anak milenial di luar sana tuh supaya mereka bisa seneng ngunjungin museum Pak? Karena kan tahu kan sekarang museum tuh peminatnya makin sedikit karena anak-anak tuh sekarang lebih suka main gitu Pak. Pertama kita harus kenal museum. Harus tahu tentang museum. Adalah juga merupakan lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal. Perguruan tinggi, ya SMA, SMP itu SD formal, tapi ini non formal. Mengapa demikian? Karena di museum didatangi oleh bermacam-macam orang. Ada yang dari mahasiswa dari Amerika, kadang-kadang dari Jepang, kadang-kadang dari negeri Belanda dan sebagainya. Mereka itu selalu menanyakan tentang Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Nah, jadi kita jelaskan bahwa Sriwijaya itu betul untuk kerajaan maritim, ya maritime empire, kekaisaran laut. Tidak ada istana yang banyak kapal, ya. Kalau rute perjalanannya jelas dari sini dari Palembang Selat Melaka, Laut Tiongkok Selatan, terus ke Laut Jawa, terus ke Madagaskar Afrika Selatan. Jadi intinya orang asing aja tuh kalau berkunjung ke museum ya Pak. Jadi kita sebagai yang punya harusnya lebih sering ya Pak ya. Oke ya udah itu aja Pak pertanyaan dari kita. Makasih udah ditemenin jalan-jalan ya Pak ya. Kita mau lihat-lihat lagi Pak. Makasih. Nah geng, mau lihat di samping aku ada siapa? Meriam apa yang cantik? Meriam Belina. Garing ya, oke. Jadi di sebelah aku ini ada Meriam dan katanya kata bapak yang tadi itu Meriam ini adalah asli peninggalan Kerajaan Sriwijaya waktu mereka perang sama Belanda zaman dahulu kala dan ini masih asli banget, geng. Kalian boleh lihat. Gitu. Dan kalian mau tahu kalau kesenggol benjol. Oh, no. Oke, cukup perjalanan kita mengelilingi museum kan kita udah tahu di dalamnya ada apa, kita udah tahu harga tiketnya berapa, kita udah ketemu sama pangeran juga. Nah, sekarang saatnya kalian jangan lupa subscribe channel Sri Puku TV, terus juga jangan lupa di komen, di like, di share, terus jangan lupa ini yang paling penting setelah subscribe, hidupin lonceng yang ada di bawah sini, oke? Nah, untuk tahu vlog apa selanjutnya, pantengin aja terus. Bye-bye!